Sampai hari ini 21 Februari 2025 ada 30 pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya kembali akan update tentang 30 pinjaman online atau pinjaman daring OJK yang tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Karena hal ini masih sangat ditakuti oleh nasabah-nasabah pinjol yang saat ini mempunyai utang di pinjol, ada yang baru jatuh tempo, ada yang telat bayar, ada yang gagal bayar, selalu bertanya tentang DC lapangan apakah datang ke rumah atau tidak. Padahal kita tahu DC lapangan datang ke rumah itu berdasarkan surat perintah atau surat tugas dari perusahaannya. Jadi siapapun tidak akan pernah tahu kapan DC datang ke rumah dan apakah mau datang atau tidak. Nah, kali ini saya akan bagikan pengalaman orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol. Di 30 pinjol legal OJK ada yang sudah telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan 3 tahun. Tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia mensupport channel ini dan menantikan video yang saya publikasikan berikutnya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi kelimpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar, terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena faktanya orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih terus-terusan mempertahankan pinjol, merawat pinjol, membayar utang pinjol, mati-matian jadi budak pinjol, dan endingnya tetap gagal bayar. Hati-hati, jangan coba-coba Anda terus mempertahankan pinjol hanya karena sebuah alasan. Ingin limit tetap bertambah, ingin data agar tetap bagus dan tidak masuk slik OJK. Ingat, masuk slik OJK itu kita ambil sisi positifnya saja. Jika ada seluruh rakyat Indonesia yang datanya masuk slik OJK, secara otomatis perbankan akan lumpuh karena tidak akan mempunyai nasabah lagi jika slik OJK itu dijadikan patokan untuk nasabah melakukan kredit itu nantinya akan ditolak ya. Jadi alhamdulillah jika kalian data-datanya sudah masuk slik OJK berarti kalian tidak usah kredit-kredit lagi tuh. Tidak usah minjol-minjol lagi, tidak usah minjam uang riba lagi. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang lebih berkah, rezeki yang lebih halal tanpa harus menggantungkan berutang di pinjaman online. Oke, ada 30 pinjol atau pinjaman daring OJK yang sampai hari ini 21 Februari 2025 tidak ada DC lapangannya yang nagih ke rumah. Oke, silakan disimak baik-baik. Nah, yang pertama adalah PIN Plus. Nah, PIN Plus ini sudah legal, berizin, terverifikasi, dan tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Yang kedua ada Pinjam Gampang. Pinjol legal OJK tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu ada Pinjam Duit. Pinjam duit juga sudah berizin, terverifikasi, dan tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Pinjam Yuk. Pinjol legal OJK tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Modal. Pinjol legal OJK tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu ada Monas atau Modal Nasional. Nah, pinjol legal OJK tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Bantu Saku. Nah, Bantu Saku juga pinjol legal OJK tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Mowcash. Nah, ini member dari Astra Group, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Klik Kami. Nah, Klik Kami juga pinjol legal OJK tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu ada Easy Cash. Easy Cash juga pinjaman daring OJK tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada Kami. Nah, ada Kami juga kita tahu petinggi ada Kami menyampaikan bahwa pinjol ada Kami tidak pernah ada bill kolektor. Lalu selanjutnya ada Pundi. Nah, ada Pundi juga pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya.
Lalu ada UKU. UKU juga pinjol legal OJK, tidak ada DC lapangannya. Lalu selanjutnya ada UATAS. Nah, UATAS juga tidak ada DC lapangan nagih ke rumah. Selanjutnya ada 360 kredi. Nah, pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya. Lalu selanjutnya ada uang Mi. Nah, uang Mi juga pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada dana rupiah. Nah, pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada rupiah cepat. Nah, pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya. SP letter, nah tidak ada DC lapangannya. Lalu S pinjam juga tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada singa.id, ya, tidak ada DC lapangannya. Indosaku tidak ada DC lapangannya. Lalu ada pinjol cairin, nah tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Selanjutnya ada cash cepat, nah tidak ada DC lapangannya. Lalu dana bijak, tidak ada DC lapangannya. Ipoji, tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada pinjol Samir, nah ini juga tidak ada DC lapangannya. Lalu ada Kredinesia, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Julo, nah pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada Pinjamin, nah tidak ada DC lapangannya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Ringan, nah pinjol OJK tidak ada DC lapangannya. Nah itulah teman-teman 30 pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ketakutan, lagi tidur juga masih mikirin DC lapangan apakah datang atau tidak, mulai sekarang nggak usah panik. Banyak orang-orang yang gagal bayar di 30 pinjol legal tadi tidak pernah dikunjungi DC lapangan. Ingat, yang ada DC lapangannya itu kita tahu kan, dirumorkan ada Aku Laku, ada Kredivo, ada Home Credit, ada Tunaiku, ada Kredit Pintar, itu yang dirumorkan ada DC lapangannya. Selain itu tidak ada DC lapangannya yang nagih ke rumah. Kalaupun tiba-tiba ada DC lapangan yang datang ke rumah, kalian harus hati-hati, takutnya itu adalah oknum. Jadi sebaiknya ketika didatangi oleh DC lapangan yang mengaku-ngaku dari pinjol tertentu, kalian harus tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya, dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Nah, antara KTP dengan ID card namanya harus sama. Jangan sampai di KTP namanya Nurdin, lalu di ID card namanya Nurhayati. Itu kan berbeda. Jadi jangan sampai kalian terjebak. Jika DC lapangan tersebut tidak membawa surat-surat penagihan yang lengkap, maka tidak usah dilayani, disuruh pulang saja. Disuruh mengambil dulu atau membuat dulu surat-surat yang lengkap tadi, lalu disilahkan kembali lagi. Oke ya teman-teman, jadi berhati-hati ketika kalian menghadapi seseorang yang datang ke rumah, entah itu DC lapang atau siapapun, tetap kalian harus tanyakan dulu identitasnya agar kalian tidak sampai terjebak dalam penipuan. Nah, semoga info ini bermanfaat dan mudah-mudahan tidak takut lagi buat teman-teman yang masih bertanya apakah tidak ada DC lapangan atau tidak. Seluruh Indonesia tidak ada DC lapangannya. Ini namanya kan pinjaman online. Pinjaman online itu tidak ada DC lapangannya. Kalau ada DC lapangan berarti pinjaman offline. Benar nggak? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang saat ini masih sangat takut dengan didatangi DC lapangan, menurut saya takutlah sama Allah. Karena lebih takut sama Allah, insya Allah kalian akan dibawa pada jalan yang lebih baik. Jangan sampai takut kepada manusia yang bernama DC lapangan. Itu adalah manusia biasa, tugasnya hanya menagih. Mereka itu ditugaskan oleh perusahaan untuk mengunjungi nasabahnya. Kalau tidak ditugaskan, tidak akan mengunjungi rumah nasabahnya. Lebih takutlah sama Allah, karena mungkin kalian sebagai muslim sudah terjun ke dalam dunia riba pinjaman online, yang mana jika terus-terusan larut dalam riba tersebut, maka kalian akan dihadapkan pada sebuah malapetaka suatu saat nanti yang tanpa kalian menduganya. Insya Allah jika kalian kembalikan semua ini ke jalan Allah,
kalian perbanyak ibadah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik, rezeki yang terbaik, rezeki yang lebih halal tanpa harus menggantungkan diri meminjam uang riba di pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.